Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang menerima mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi pada kesempatan ini, pertemuan minggu ke-6, saya akan menjelaskan tentang tree atau pohon ya, bagian yang pertama ya, untuk minggu pengganti atau minggu depan. Nanti ada bagian yang keduanya. Jadi nanti materi ATS-nya adalah teori bilangan 1, 2, 3, sampai dengan graph sampai dengan tree ya. Jadi ada materi yang harus teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat dari learning ya, cek dulu di learning itu teori bilangan 1 sampai 3 ya. Kemudian graph ya, kemudian pohon ya. Jadi dari bilangan ada 3 bagian, graf ada 2 bagian, dan pohon ada 2 bagian juga ya. Jadi eh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pohon ya, atau tree ya. Jadi saya sekali lagi. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah definisi pohon, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat pohon, yang ketiga adalah pohon merentang, ya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi pohon merentang, dan yang terakhir adalah pohon merentang minimum. Definisi pohon. Nah, kita akan mempelajari definisi di pohon, apa bedanya dengan graf yang pernah kita pelajari 2 minggu sebelumnya. Pohon adalah graf tak berarah berhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah, khususnya untuk gambar G1 dan G2 adalah salah satu bentuk, salah dua bentuk pohon ya. Ada berupa graf yang tidak berarah, ya ada BA, bukan AB dulu tapi BA, kemudian ke D, kemudian D ada yang ke C, ke E, dan ke F ya. Kemudian yang kedua ini juga AB, kemudian ke A ke F, ya ke E, E ke C. Nah, ini adalah pohon. Sedangkan gambar G3 dan G4 adalah bukan pohon ya. Jadi ada A ke B, A ke D, A ke F, ya, dan seterusnya. Yang gambar kedua juga bukan merupakan pohon. Kemudian definisi hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas ya. Jadi sekali lagi kalau pohon adalah graf yang tidak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi graf yang tidak terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Tapi kalau hutan adalah pohon yang saling lepas. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit ya. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon ya. Jadi ini contoh gambar 93 ini adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Sifat-sifat pohon. Teorema misalkan G sama dengan V, E ya, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama adalah G, himpunan G adalah pohon. Kemudian yang kedua adalah setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ya, lintasan tunggal ya. Jadi dari vertex A ke B ya, terhubung sebuah lintasan tunggal. D terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan suku sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Ya. Dan yang keenam adalah G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Terma di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Ya, lanjut ya. Kemudian pembahasan berikutnya terkait pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upak graf merentang yang berupa pohon ya. Jadi upak graf itu yang kemarin sempat kita diskusikan ya, materi yang dipresentasikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf, di mana setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest.
Jadi kita bisa melihat gambar di bawah ada graf G, T1, T2, T3, dan T4. Graf lengkap G dan 4 buah pohon merentangnya, yaitu ini misalnya ada graf lengkap G, ya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 sisi ya. Terdapat 4 buah pohon yang merentangnya, yaitu T1, ya kemudian T2, kemudian ada T3, dan ada T4. Aplikasi mohon melentang, pertimbangan memilih jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain dalam pemeliharaan jalan raya karena keterbatasan dana pemeliharaan. Ya, ini biasanya digunakan untuk maintenance jalan di kota-kota modern ya. Kemudian bisa digunakan sebagai perutean atau routing pesan kepada jaringan komputer ya. Kalau ini kaitannya dengan apa namanya ranah keilmuan kita ya, routing. Jadi menentukan jalur yang paling efisien dan efektif. Pohon merentang minimum ya, di mana graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang ya. Jadi kita bisa membuat pohon merentang itu dengan bobot dan tanpa bobot ya. Kalau tanpa dengan bobot berarti perhitungannya ada pengkhususan sendiri. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree ya. Jadi teman-teman bisa melihat gambar 9.6 yang A itu adalah graf yang menyatakan jaringan jalur rel kereta api, di mana bobot pada setiap sisi menyatakan panjang rel kereta api dikali 100 km ya. Jadi kalau misalnya dari vertex A ke B itu tertulis 55, berarti dikali 100 km jadi 5.500 km. Kemudian B ke E itu tertulis 5 berarti 500 km dan seterusnya. Namun untuk mempermudah dalam visualisasi, maka dibuatlah sebuah graf ya yang bentuknya lebih sederhana, tidak berdasarkan skala ukuran jarak yang real. Kemudian yang gambar B adalah pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak minimum ya. Jadi dari B ke A ya, kemudian E ke A gitu ya. Jadi dari graf ini kita bisa mendapatkan mana jarak-jarak minimum yang menghubungkan antar vertex-nya gitu ya. Jadi untuk mencapai D, ya untuk mencapai D itu paling cepat lewat mana? A ke D bobotnya 45. A ke D lewat E bobotnya 25 tambah 20. E ke D bobotnya 20 berarti jaraknya ketemunya 20. Nah, kemudian untuk mencapai H bisa dilewati dari D dan G gitu ya. Mana bobot yang paling kecil? Bobot yang paling kecil adalah D, jaraknya 30 berarti dia dapatnya adalah 30 dan seterusnya. Sesimpel itu ya. Algoritma PRIM. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan persisian dengan simbol di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurangi 2 kali. Merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Nah, ini ya. Jadi kalau bobotnya sama, pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Ini contoh ilustrasi seperti ini, ada jaringan atau dalam sebuah graf ya. Kemudian kita akan notasikan sebagai berikut. Langkah-langkahnya di sini ada eh, buat tabel dengan kolom pertama itu langkah, kolom kedua itu sisi, kolom ketiga adalah bobot, dan kolom ketiga adalah pohon rentang ya. Jadi dari pohon rentang ini, dari sisi satu kedua itu bobotnya 10, pohon rentangnya berbobot 10 ya. Kemudian dari sisi 2 ke 6, 26 itu bobotnya 25. Kemudian dari 3 ke 6, maaf, ya 3 ke 6 itu bobotnya ada 15 karena itu ada jalur tunggal ya. Jalur tunggal dari graf ini ya. Kalau misalnya kita lewati jalur antar 3 vertex 3, 5, 6 itu bobotnya jauh lebih besar yaitu 35 kemudian tambah 55. Jadi nilainya ada 90. Mana tadi?
Kemudian sisi 4 ke 6 itu nilainya 20. Kalau lihat graf di sini, 4 ke 6 lebih cenderung ke situ ya. Kalau misalnya kita lewat satu, kemudian ke 5, ke 4, 1 ke 5 ke 6 itu jauh lebih besar bobotnya ya. Jadi kita menggunakan jalur itu, jalur 4 ke 6, kemudian jalur 3 ke 5, bobotnya 35. Ya, sehingga pohon berentang yang dihasilkan adalah dari bobot yang paling efisien yang kita pilih itu kemudian kita jumlahkan. Di sini kita dapat 10, ditambah di sini kita dapat 25, di sini kita dapat 15, di sini kita dapat 20, ya, ditambah di sini kita dapat 35, ya, sehingga ketika di total kita akan mendapatkan nilai 105. Kemudian algoritma Kruskal, langkah nol, sisi-sisi dari graf sudah diurut menurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah pertama, T masih kosong. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Ya, silakan pelajari contoh di buku Matematika Diskrit karangan Rinal Munir yang teman-teman gunakan untuk panduan pengerjaan soal kemarin ya, graf ya, atau bisa kita menggunakan sumber yang lain. Oke, demikian teman-teman penjelasan perkuliahan minggu ke-6 tentang konsep pohon ya. Jadi teman-teman silakan untuk keperluan absensi menuliskan NIM, nama mahasiswa dan kelasnya, kemudian underscore, Anda cantumkan satu paragraf aja kesimpulan atau notelen dari pembelajaran ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang ada saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.